Ini adalah World Energy Situation, jadi situasi energi dunia. Nah, ini ya kita harus up to date untuk cari-cari datanya gitu. Karena ini kan terkait dengan worldwide atau gimana sih sekarang kondisi energi dunia. Untuk introduction-nya, jadi konsumsi dan produksi energi di seluruh dunia ini ada sumber daya dan cadangan, masalah khusus untuk negara berkembang terkait dengan ekonomi mereka dan konsumsi energi komersial maupun non-komersial. Nah, di sini ada historical trends atau tren secara historis dari tahun 1925 sampai 2007 ini ya. Untuk oil itu tuh meningkat konsumsi energinya dari 148 sampai 4001. Kalau kalian kemarin udah nonton kan untuk baca yang terkait histori revolusi industri juga. Nah, ketika revolusi industri itu pasti akan banyak dibutuhkan minyak bumi. Kemudian gas juga meningkat dari tahun 1925 itu hanya 36 MTOE sampai tahun 2007 itu meningkat hingga 2498. Nah, ini seterusnya ada batu bara, kemudian hidrolisis ini. Terus nuklir itu baru dipakai tahun 1973. Nah, ini kan baru ditemukan. Makanya, tapi bom nuklir udah ada ya di tahun 1945. Gitu. Cuma untuk pemanfaatan energinya itu baru benar-benar di tahun 1973 sebesar 49 MTOE sampai 2007 ini 709. Kalau nuklir itu naiknya ya naik tapi nggak sesignifikan yang minyak, gas, batu bara. Nah, ini kalau dipresentasikan sebesar sekian. Nah, ini untuk tren yang lain sampai 2018 ini. Ini hidro kita pakai yang hidro air, kemudian nuklir. Ya ini ya, dari 2,2%, 6,1, terus malah turun jadi 4,4. Karena memang nuklir itu powerful, cuma karena terlalu powerful itu tuh jadi harus benar-benar hati-hati gitu pemanfaatannya. Kemudian gas itu juga selalu naik, coal atau batu bara selalu naik juga. Nah ini yang turun di 2018 penggunaannya. Nah, ini kalian juga bisa cek untuk sumbernya dari BP Statistical Review of World Energy Juni 2019. Ini saya juga ngambil dari internet loh. Tapi dia memang statistik buat energi, khusus buat energi. Nah, di sini energi konsumsi dari berbagai ini region. Jadi nggak per negara saya ambilnya, tapi dari region. Untuk konsumsi worldwide dari 2010 sampai 2019 di dalam hexajoule. Nah, di sini untuk Asia dan Pasifik 2010 196,8 hexajoule. Kemudian Eropa 88,69, Amerika Utara ini 113,29, Timur Tengah 29,74, Sentral atau Amerika Selatan 26,16, Afrika 16,07, dan ini Commonwealth ini apa sih namanya kalau bahasa Indonesia? Negara bagian itu 35,8. Nah, ini yang paling tinggi itu ada di ini ya, Amerika Utara, dan dari tahun 2010 sampai 2019 dia itu cenderung stabil gitu loh, konsisten nilainya. 113, 110, 113, 114. Nah, ini mulai naik di tahun 2018, 117, dan ini turun lagi di 2019. Ini cenderung stabil. Kemudian, nah di sini ada produksi dan konsumsi berdasarkan regionnya. Nah, ini primary energy adalah 748, ini MTOE pakainya di tahun 2011. Middle East, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, Asia, Cina, negara berkembang,
Jepang, Europe atau Eurasia, Rusia, Amerika Utara, dan negara industri. Nah, ini untuk produksinya, nah ini adalah primary energinya. Kemudian, nah kalau ini yang di Indonesia, the most important measure in the energy balance of Indonesia is the total consumption hingga 213,40 billion kilowatt hour of electric energy per year. Per kapita, this is an average of 808 kWh. Nah, ini total konsumsi di Indonesia itu mencapai 213,4 billion miliar kWh. Nah, ini adalah energi listrik per tahun. Kalau per kapita itu mencapai 808 kWh. Nah, ini untuk energi source-nya energi fosil ini sampai 457,41 billion kWh. Nah, kalau dipersentasekan 85% ini berasal dari energi fosil. Ini sumber energinya ya. Untuk memproduksi listrik itu sumber energinya yang utama adalah dari energi fosil. Kalau nuklir ini Indonesia belum pernah ya untuk memanfaatkan nuklir. Jadi di sini yang pernah memanfaatkan adalah Eropa sebesar 7%. Kemudian energi air ini sebesar 9%, masih kecil. Kemudian renewable energy atau EBT, energi terbarukan itu juga masih 6%. Kalau di Eropa udah lumayan ya, sampai 19,7. Bahkan fossil fuel-nya ini dia mencapai malah kurang dari 50% udahan. Terus ternyata mereka banyak menggunakan energi air, water power, 24,1%. Renewable-nya juga dia udah mulai banyak, hampir 20%. Nah, ini Indonesia nih yang masih benar-benar bergantung sama energi fosil. Nah, ini oil importer ya. Jadi yang impor oil atau impor minyak. Nah, ini Eropa. Ini yang awalnya tinggi, itu dia mulai turun tapi agak tinggi lagi. Kemudian USA ini dia naik. Other OECD kemarin masih ingat ya, energi negara-negara yang nggak tergabung dalam energi negara yang tergabung dalam ekspor minyak. Kemudian India ini yang awalnya dikit terus malah naik kayak Cina. Ini konsumsinya ini cenderung naik terus turun, dan produksinya ini malah turun. Nah, ini ekspornya tapi tetap naik karena konsumsinya juga naik. Kemudian impornya yang naik, ini ekspornya yang malah menurun, hampir ke nol ya. Nah, ini juga konsumsinya ini juga cenderung naik tapi konstan ke arah 2010 ke atas untuk konsumsi, impor, produksi, dan ekspor. Dan di sini ada energy consumption and income level. Jadi energy use per kapita versus GDP per kapita tahun 2015. Nah, di sini GDP yang terendah itu ada di Sudan Selatan ini. Terus Nigeria. Ini daerah Afrika ya. Iya kan, biru Afrika. Terus yang paling besar itu ada di ini Qatar ini. Dia energi use-nya, penggunaan energi per kapitanya ini juga tinggi. Tapi GDP per kapitanya dia juga tinggi untuk Qatar. Padahal untuk istilahnya penduduknya itu tuh juga kecil gitu loh Qatar, nggak sebesar Turki gitu lah. Qatar itu kan negara bagian kecil gitu ya. Tapi dia bagus untuk
energi use per kapita sama GDP-nya itu dia tinggi. Terus kalau United States ini dia di sini ya cukup tinggi, tapi masih lebih tinggi Qatar. Kemudian Indonesia di mana nih? Nah, Indonesia di tengah-tengah. Jadi GDP-nya juga di tengah-tengah, energi konsumsinya juga di tengah-tengah. Gitu. Ini penduduknya ya, jumlah penduduknya kan Cina besar ya, memang Cina, India itu besar. Jadi buletannya dia juga besar untuk jumlah penduduknya. Ini India juga, ternyata India malah di bawah Indonesia ya, untuk GDP sama penggunaan energinya. Energy reserves dan resources. Jadi carefully define, jadi hati-hati untuk mendefinisikan reserves. Ini saya translate ya. Oh, belum. Jadi untuk energy reserves dan resources, reserves di sini adalah konsep dinamis secara esensial yang menyatakan untuk memvariasikan dari waktu yang lebih, di mana salah satu aspeknya adalah kondisi ekonomi dan salah satu aspek lainnya adalah eksplorasi dan aktivitas produksi. Jadi ini lebih kepada kondisi ekonomi dengan faktor eksplorasi dan aktivitas produksi. Nah, kalau resource atau sumber daya ini lebih blur untuk notasinya. Jadi include nggak hanya produksi future, produksi, saya susah membahas Indonesia. Produksi, tahu kan ya future. Nah, tapi juga meningkatkan produksi. Dan ini nggak hanya untuk produksi, sebentar, saya jadi ngeblank. Future itu kan produksi besoknya gitu ya, tapi juga meningkatkan produksi yang sekarang istilahnya. Jadi nggak hanya meningkatkan produksi yang kita sekarang, tapi meningkatkan bagaimana kita forecastingnya, target-target tadi itu berapa produksinya. Nah itu kita juga harus meningkatkan produksi itu. Jadi memang perbedaannya. Nanti saya bahasa Indonesia kan lagi, jadi biar teman-teman agak paham untuk mendefinisikan antara reserve dan resource. Jadi kalau reserve itu aktivitasnya, kalau resource itu tuh gimana untuk meningkatkan produksinya. Nah ini reserve of oil and natural gas. Nah di sini increase of recovery, jadi meningkatkan recovery-nya. Recovery rate 100%. Nah ini non-recover oil-nya itu mencapai 675. Kumulatif produksinya ada 133, proven reserve offshore, ini offshore untuk ini ya, aktivitas penambangannya. Terus new discovery, nah ini penemuan baru. Nah new discovery ini kan penemuan baru, ke sana unconventional resources, extra heavy oil dan oil shale resources, ini yang penemuan barunya ini yang ini ya mencapai 460, kalau yang di sini increase of recovery, jadi memperbaiki rate-nya itu. Nah ini sebesar yang tidak bisa di recovery itu sebanyak 675. Kalau ini adalah mencari yang baru. Jadi kan nggak bisa ya terus-terusan kita nyari terus kita nambang terus, karena memang itu terbatas gitu. Makanya harus mencari untuk yang EBT. Nah ini penambangan baru ini sampai Middle East, ini kan memang Timur Tengah ya, yang memang dia menyediakan oil paling banyak sebagai eksporter paling besar. Nah ini dia discovery-nya berarti bagus ini. Yang paling tinggi, totalnya ini sekian. Kemudian untuk yang gas, ini yang paling tinggi adalah di Middle East juga, Timur Tengah. Jadi memang sumber dayanya Timur Tengah itu tinggi ya. Ada minyak sama gas, mereka yang paling tinggi.
Nah, di sini adalah primary versus renewable energy. Untuk primary, ini yang hijau, kemudian yang biru adalah renewable energy konsumsi. Nah, ini ya yang saya bilang tadi. Jadi Jerman yang paling banyak bisa menghasilkan EBT dan bisa mengkonsumsi EBT paling besar. Ini yang biru-biru ini, yang EBT. Jadi udah mulai nih Jerman ini memang kayak lagi menggalakkan banget menggunakan EBT. Terus kemudian disusul sama United Kingdom, Swedia, Spanyol, Italia. Ini Indonesia masih sedikit, Indonesia masih sedikit banget. Bahkan di Federasi Rusia itu dia belum memanfaatkan EBT. Saudi Arabia juga dia belum memanfaatkan EBT ya, karena memang dia yang sumber minyaknya tuh di situ, jadi dia masih memanfaatkan minyaknya dia. Korea Selatan juga masih dikit, Meksiko dikit, Afrika Selatan bahkan kalah ya sama Afrika Selatan Indonesia. Nah ini Kanada, India, Prancis, Cina, United States. Cuma ada artikel di mana Cina itu juga memanfaatkan EBT-nya juga bagus. Cuma kebetulan saya ketemunya kok yang paling tinggi itu Jerman, dan Cina itu masih di tengah-tengah. Jadi ini tergantung tahunnya mungkin ya, tapi memang Jerman di yang tahun belakangan ini, baru-baru ini memang dia benar-benar lagi menggalakkan penggunaan EBT. Udah sih untuk yang ini, karena memang nanti itu setelah UTS kita yang lebih fokus untuk studi kasus world situasi dunianya itu sama studi kasus tentang EBT. Jadi habis UTS akan banyak membahas itu. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan untuk materi yang tadi ataupun ini? Lapar, Bu. Yo, enggak boleh loh masa ngomong kayak gitu. Nanti jadi enggak berkah puasanya. Kalau enggak ada, udah mulai enggak fokus. Kalau enggak ada nanti dicek aja untuk yang apa namanya tadi ya, yang tugas saya bilang nanti saya post di Sunan. Ini juga saya butuh waktu buat ngepost videonya karena harus nge-split videonya untuk pertemuan 6, pertemuan 5, 6, 7. Jadi nanti saya split dulu videonya. Oke, kalau memang tidak ada, saya absen sekarang aja ya. Bisa dinyalakan videonya. Absen sekarang saja. Absen sekarang saja, Bu. Iya, bisa dinyalakan videonya. Silahkan. Bu, saya izin dulu, Bu. Ya. Ini baru di kamar mandi, Bu. Oh. Ya. Maaf ya, Bu. Kamar mandi tak warung, Mas. Oke, ini ada dua slide ya. 1, 2, 3. Slide pertama. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Nanti kalau saya udah post, saya kabarin lagi.